Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah pengajian yang saya hormati, wabil khusus Ibu Bait sekeluarga, alhamdulillah marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini, malam pengajian kita berkebetulan sekali dengan jatuhnya tanggal 1 bulan Sya'ban, yang sama-sama kita maklum dan kita mengetahui bahwa seluruh bentuk kebaikan satu akan dibalas 700 lipat ganda. Mudah-mudahan malam hari ini Allah kasih pahala kita sesuai dengan keterangan satu kali ngaji malam hari ini dilipat gandakan 700 kali ngaji di bulan-bulan lain. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu, di mana malam hari ini kebetulan Shahibul Bait ini akan memperingati haul kedua orang tuanya, menunjukkan tanda syukur kepada Allah, hakikatnya dan syariatnya jasa kedua orang tua yang selalu dikenang. Mudah-mudahan kalau masih ada tersisa kesalahan terhadap Allah, dengan adanya haul malam hari ini berkah sedekahnya, mudah-mudahan semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sebelum kita baca Yasin, kita materi pengajian dulu sesuai dengan bulan Sya'ban, di mana saudara-saudara kita bulan Sya'ban kemarin masih ada, karena udah nggak ada, kita alhamdulillah masih ada. Maka oleh karena itu, di mana di sini materi lebih dulu saya sampaikan yang berhubungan dengan salah satu bulan Sya'ban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsad akhirah nasib lahu bi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu bil akhirati min nasib. Shadaqallahul azim. Allahu latifum bi ibadihi. Allah kasih sayang kepada hambanya. Siapa hambanya? Orang yang menghambakan diri kepada Allah, itu hamba Allah. Yang kagak hamba, ia bukan hamba Allah. Hanya Nabi Muhammad saja yang oleh Allah langsung dipanggil, disebutkan bi'abdi, hambanya. Mudah-mudahan kita juga diakui sebagai hamba Allah, dan sehingga kita bisa ngakui dari siapa itu jariah, dari hamba Allah. Allahu latifum bi ibadihi. Allah itu kasih sayang kepada hambanya. Yarzuqu may yasha. Allah memberi rezeki akan orang yang Allah kehendaki. Jadi Allah kasih rezeki orang yang Allah kehendaki. Yang namanya rezeki bukan makan dan minum saja. Lihat bocah soleh, rezeki. Punya mantu rajin ibadah, rezeki. Apalagi punya mantu juga banyak duitnya, rezeki juga. Jadi kita mintanya rezeki. Adapun masalah keluarnya rezeki itu macam-macam. Ada dari sebab dari anak kita, dari yang lain gitu. Nabi Ibrahim itu nyontohin ketika ngedoa, Rabbi al-hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Jadi Nabi Ibrahim nyontohin kita minta sekaligus buahnya, bukan minta puhunannya. Tapi kalau minta puhunannya dikasih puhunan paling tiba tumbuh doangan moron kalau tumbuh, apalagi yang namanya di Mekah. Jadi arti kita minta rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita minta kepada Allah rezeki itu jangan merasakan rasa belum diterima. Allah kasih macam-macam. Nah kemudian dengan latifnya Allah diantaranya yaitu yakni yarhamu man la yarhamu nafsahu. Allah itu kasih sayang kepada orang yang tidak sayang kepada dirinya. Jadi Allah kasih sayang kepada orang yang tidak sayang kepada dirinya. Di antaranya yaitu ada ulama tafsir mentafsirkan latifnya Allah ngasih rezeki kita enggak sekaligus.
sedikit-sedikit. Sebab kalau kita dikasih rezekinya banyak, kaya-kayanya, apa jadi dekat pada Allah apa tidak, wallahu alam. Jadi udah kita terimakan saja apa yang Allah berikan, taraf hidup kita seperti itu. Yang syukur kita kepada Allah mah ada beriman kita. Kadilah ayat-ayat yang lain, walau basatallahu rizqa li ibadihi lamagaw fil ardi. Seandainya Allah menyebarkan rezeki kepada seorang hamba, niscaya mereka akan badar atau bangkawarah. Sekarang kita malam ini ada 100 juta mau ngaji kita. Untung nggak punya duit jadi ngaji itu ya. Jadi kudu nerima kan. Jangan dikira itu. Iya. Jangan 500 juta, 100 juta dah menjadi di rumah mau ngaji kita. Kekepin duitnya udah. Maka dikasih Allah. Nah itu dengan yakfi sekadar cukup. Jadi terimakan apa yang Allah berikan. Nah inilah yang pasangan kita sudah. Nah, gitu. Nah ini makanya rezeki mayyasa. Rezeki ada yang tanpa diberikan oleh Allah, tanpa diminta dikasih oleh Allah. Makanya Allah bersifat Jawad. Kalau Jawad itu bager banget, belum minta belum apa gue udah dikasih. Yang minta apa belum dikasih, yang kagak minta kagak apa dikasih. Emang Allah mau. Nah, gitu. Jadi ada rezeki yang memang tanpa diminta dikasih, ada yang kudu diminta dulu. Nah gitu, maka oleh karena itu di sini Allahu latifum bi ibadihi. Allah kasih sayang kepada hambanya. Kasih ajang pagi, ajang sore, ajang besok dikasih gitu. Jadi apa namanya nggak sekaligus. Lam tudfa jumlatan, rezeki nggak dikasih bro-broan. Maka ingat kalau hidup 40 tahun di bawah sudah sukses hidupnya, hati-hati. Jangan main-main. Nah, biasanya di bawah usia di bawah usia 40 tahun itu hidup kayaknya udah ketemu tuh hidup. Jangan main-main itu. Takut-takut artinya umur yang pendek. Maka oleh karena itu, kenapa Allah kasih seperti kita ini? Kata kasih umurnya panjang. Kayak kita minum aqua kalau kita sedot terus nggak semenit ya bisa 2 gelas. Tapi kalau dikit-dikit, nah itu makanya di sini di antara latif itu ada yang mentafsirkan ayat tidak dikasih diksi sekaligus kagak dikit-dikit gitu. Nah, maka terimakannya yang ada, syukuri nikmat yang Allah berikan. Nah gitu. Yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha kuasa. Kuasa memberi, kuasa tidak memberi. Nah, kemudian Al-Aziz, gagah bahasanya. Apa gagah? Tidak ada yang mengalahkan. Contoh misalnya, kita dingin, ini Aziz deh. Kita dingin, kalau kita pakai selimut, hangat. Kita dalam akidah kita itu jangan yang bikin hangat itu selimut. Izin Allah. Itu syariatnya selimut, itu namanya ada syariat selimut. Hakikatnya yang izin ya itu hangat ya izin Allah. Tapi kalau kata Allah dingin, ini sifat aziz. 17 lapis tuh lagi gulung sama kasur, tambahin sama bocah mata di atasnya, tumpuk tuh bocah. Ya maka kata Allah dingin, udah nggak ada yang bisa ngatasi. Itu aziz kayak gitu. Lemah banget kita ya. Masya Allah, kalau kata dingin ya udah nggak bisa kita, nggak bisa dihalangi dengan apapun. Nah inilah aziz. Man kana yurizul akhirata nazid lahu fi harsihi. Siapa orang yang menghendaki ganjaran akhirat, siapa orang yang beramal ingin ganjaran di akhirat, nazid lahu fi harsihi, maka kami tambahkan baginya pada ganjarannya. Karena kita ini menyongsong datangnya bulan Sa'ban, tanggal 1 bulan Sa'ban malam hari ini, ngaji sekali lagi seluruh sedekahnya itu 700 lipat ganda ini. Maka banyak orang itu artinya di mana Sa'ban ini digunakan untuk memperingati haulnya orang tua. Maka oleh karena itu insya Allah nanti dalam
penutupan pengajian kita kita hadiah bersama. Nanti kalau kita mengadakan misalnya mengadakan sebuah tim malam di mana nggak ada mana waktunya kita, nanti pada waktu penutupan masing-masing hadiahnya dibaca saja di rumah sandar gitu. Semuanya begitu maksudnya. Jangan sampai ada orang tua ini menjelang Ramadan ini tidak dapat hadiah dari keluarganya. Maka oleh karena itu ini kenapa sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita akan melaksanakan puasa. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa orang yang beramal untuk pahala, untuk balasan di dunia, nu'tihi minha, kami beri di dunia. Cuman wa ma lahu fil akhirati min nasib, tidak ada bagian di akhirat. Kalau ingin rezeki lancar, biasakan waqiah ba'da subuh. Karena tujuannya adalah supaya rezeki pendaringan teh jangan kosong wae. Dikasih di dunia, cuman di akhirat gak ada pahala waqiah. Apa yang ada pahalanya walaupun kita tujuan dunia cuma sholawat. Sholawat bukan calon mertua juga masih ada pahalanya sholawat mah. Jadi satu-satunya amalan yang kagak ikhlas juga ada pahalanya sholawat. Nah gitu. Nah maka di sini di mana amal-amal kita ini yang tujuan akhirat, nazid lahu fi harsih, kami tambahkan baginya pada ganjaran akhirat. Tapi kalau memang tujuannya dunia, dikasih di dunia. Cuman wa malau fil akhirati min nasib, tidak ada bagian nanti di akhirat. Di akhirat tidak ada bagiannya. Kita lanjutkan. Lianna Nabi SAW karena yaksumu Sya'ban, adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis dia ada kalimat karena menunjukkan bahwa senantiasa Nabi puasa di bulan Sya'ban penuh, sebulan penuh. Kenapa? Wa yaqulu, Nabi berkata, yarfa'ullahu a'malal ibad kullaha fi hadzal syahri. Allah angkat amal hamba semuanya pada ini bulan. Jadi dilaporkan bulan kapan? Besok nisfu Sya'ban. Kan nisfu Sya'ban salah satu doa yang enggak akan ditolak adalah diantara malam nisfu Sya'ban. Khamsul layalin la turaddu fihinna da'watu. Ada 5 malam doa yang akan ditolak. Pertama, awwalu lailatin min Rajab, malam tanggal 1 bulan Rajab. Walailatul Jum'ati, dan malam Jumat enggak ditolak. Yang ketiga, walailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, doa enggak akan ditolak. Yang keempat dan kelima, malam Idul Fitri dan Idul Adha. Nah kita untung punya pengajian di malam Jumat, hadiah kita online langsung. Tapi kalau yang lain-lain dihandle dulu oleh malaikat, nyampaikannya malam Jumat dan malam malam Jumat dan hari Jumat. Kalau kita aja langsung di mana malam Jumat, doa nggak akan ditolak malam Jumat itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atadruna, tahukah kamu sahabat, 5 sumya Sya'ban, kenapa ini bulan disebut bulan Sya'ban? Kenapa kalau orang kita nyebutnya roh ya? Apa? Iya apa ngerohan apa bagaimana ya? Zulqa'dah bulan Apit. Akhirnya orang apa yang kagak berani hajatan juga bulan Apit. Padahal kalau udah hajatan nggak ada barengan enak ini. Iya. Jadi karena sugestinya kita juga kan ada hukum Allah berjalan pada hukum adat. Contoh misalnya itu kalau Imlek kan hujan wae. Bukan hujan karena Imleknya, itu akidah kita juga hati-hati itu. Akidah itu adalah dalam Imlek itu adalah kehendak Allah berjalan pada hukum adat. Karena orang jadi sugesti Imlek itu air-airan hujan, benar itu. Itu namanya kehendak Allah berjalan pada hukum adat. Karena biasanya kalau itu Imlek itu hujan, ya hujan. Nah di sini kalau jawab para sahabat, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Bahasa kita saya nggak tahu, Allah dan Rasul ya yang mengetahui itu apa itu bulan Sya'ban. Qala, jawab Nabi, annahu yatasawu fi khairun kasir,
Karena bahwasanya bercabang-cabangnya pada bulan itu khairun kasir, kebaikan yang banyak, di mana Allah gambarkan Al-Quran di ayat 700, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah menggambarkan satu kebaikan dibalas 70 seperti nanam satu butir biji gabah, tumbuh 7 tangkai, satu tangkai tumbuh 100 keluar biji 100. Jadi kali 7 tangkai berarti 700, itu gambarannya. Kemudian yang satu ditambah lagi, ditanam lagi, tumbuh lagi 7 tangkai. Kemudian satu tangkainya 100 lagi, 700 lagi, tambah lagi, dan sebaliknya seperti itu. Jadi kita punya harapan kalau mengandalkan amal kita yang ke beberapa banyak, tapi kita dengan menanamkan kebaikan, punya anak, nah gitu. Kalau kayak kita misalnya emang bisanya ngajarkan ikro ajarkan, tadi ajarkan tuh bocah. Kalau kata kakek saya mah guru Nuin katanya, bocah mah biar rewekan enggak ajarin. Sebetulnya bocah kalau jadi guru mah ribuan di belakang dia. Tuh begitu ternyata orang dulu itu punya tekadnya nah, gitu. Jadi satu kebaikan. Nah itu. Maka inilah berharganya iman luar biasa. Kalau yang namanya kagak beriman, tidak melakukan sholat, menunjukkan tidak beriman, udah cuma capek doangan di dunia. Jadi apa saja yang dikeluarkan, seluruh aktivitasnya nonsen, tidak punya nilai pahala. Maka kita kembali, alhamdulillah Allah berikan hidayah iman, hidayah Islam kepada kita, sehingga baru capek-capek gawe, capek pikiran juga gak sia-sia. Usaha untuk keluarga, tetesan keringat yang keluar akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamah. Wah, luar biasa, kita punya pahala, punya pahala sodakoh yang kita kata kita mau bukan sodakoh. Tapi kita itu adalah memberikan nafkah kepada keluarga, sedekah yang paling gede, lebih kata Nabi, lebih besar daripada sedekah pada orang yang perang membela agama. Nah, oleh karena itu di mana Quran juga Allah perintahkan liyunfik zu sa'atin min sa'atih, dalam menginfakkan orang yang mempunyai keleluasaan akan keleluasaannya. Jadi kalau kebetulan di bulan ini jangan kagak ditambahin bisa, nah gitu. Nah ini luar biasa. Kalau kalian nggak sembahyang kita capek-capek doang kan gak ada pahalanya. Masya Allah, maka alhamdulillah ini luar biasa. Allah bager banget kepada umat Muhammad Kalau ada bodus-bodusan, kekurangan kita, timbangan amal kayak kurang isi. Kenapa? Ya karena tadi dengan adanya beberapa itu. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Nah ini kelebihan ini, fadilah ini, kelebihan yang Allah berikan ini khusus kepada umat Nabi Muhammad. Umat yang lain maka gak ada seperti ini. Maka itulah di mana ayat yang sering saya sampaikan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya diutusnya Nabi ke muka bumi dan kita menjadi umatnya, fal yafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Fabizalika, dengan anugerah Allah diutusnya Nabi ke muka bumi dan kita menjadi umatnya, khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Kapan kita menyatakan rasa syukur kepada Allah? Hakikatnya syariatnya diutusnya Nabi ke muka bumi, yaitu pada maulid Nabi. Dan pada maulid Nabi kita itu tuntutan Allah supaya kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah diutusnya Nabi ke muka bumi. Kalau Nabi nggak diutus ke muka bumi, kenal dari mana kita? Nah gitu. Walaupun Nabi nggak pernah sampai kepada kita, tapi konsultan dakwahnya akan sampai. Para aulia kepada Pulau Jawa pada kita ini, sampai Nabi mengatakan tuba liman ro'ani wa amanabi, beruntung bagi orang yang pernah melihat aku dan beriman kepadaku. Wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amanabi,
Beruntung, beruntung, beruntung bagi orang yang tidak pernah melihat aku dan beriman kepadaku. Masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Hidup rumah kita, maka kalau memang Badar bisa jadi hukum oleh Allah. Kenapa? Serba enak kita. Lahirnya kita, nenek moyang kita udah pada beriman. Kampung kita udah agamis, sudah cinta agama. Apalagi kitanya sudah apa namanya udah masuk listrik, udah masuk desa, aspal masuk desa, udah enak banget udah. Ngaji juga kita biar hujan-hujan juga nggak jejeblogan teh. Lampu juga dibanding dulu gitu kan. Sekarang ini maka alhamdulillah dengan iman kita luar biasa ini. Jadi kita dengan adanya perhitungan kita sudah kepada ganjaran yang Allah berikan. Jadi kita punya harapan. Punya harapan apa? Yaitu dan ada bonus. Satu kebaikan dibalas 10. Masuk bulan Rajab pada satu kebaikan dibalas 70. Naik lagi bulan Sa'ban satu kebaikan dibalas 700. Naik lagi bulan Ramadan satu kebaikan dibalas 1000 sampai tidak terhitung banyaknya. Kali kita. Masa sih gitu? Kalau punya umur 60 tahun seperti umur Nabi 63 tahun dipotong sebelum akil balik sekitar 15 tahun meren itu teh ngalamin 45 kali Rajab, 45 kali Sa'ban, 45 kali Ramadan. Bah ketika gitu kita asal jangan punya perasaan kita itu wah banyak amat amal gua ya. Orang kalau merasakan aman dengan ibadah, dengan ilmunya, dengan amalnya, bahaya orang. Tetap kita akan mengkhawatirkan bagaimana nasib iman kita ketika ruh kita keluar dari badan kita. Sebab ada yang firu mayasa wa yu'adzibu mayasa. Allah mengampuni orang yang Allah kehendaki dan Allah menghukum orang yang Allah kehendaki. Kalau memang kebetulan yang itunya ulama, ya hak Allah. Yang pernah saya sampaikan ada di zaman Bani Israel. Itu cerita dimuat di dalam kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf. Ada salah seorang namanya Bal'am bin Ba'ura, ulama besar, takarrub kepada Allah, saking dengan hatinya dekat kepada Allah. Kalau nenggak ke langit aras kelihatan, tembus pandangnya luar biasa. Kalau dia ngedoa baru Allahumma udah dijabah oleh Allah. Itu bagaimana itu? Nasib yang seperti ulama mungkin punya perasaan kali, punya perasaan rasa takut pada Allah. Wah, aman lah gua mah, aman pasti masuk surga gua mah. Enggak tahu tak ada ujian Allah. Apa ujian Allah? Diuji oleh Allah, maka ada salah seorang ada orang dari kelompok yang musuh Nabi Musa minta kepada beliau supaya didoakan tuh Nabi Musa supaya celaka dengan bawa imbalan yang banyak. Pertama datang kagak siap, kagak itu Rasul yang mendoakan dia ulama. Yang kedua minta lagi, dibajakin lagi tuh 2 kali tumpukan, kagak mau juga. Apa akhirnya? Yang ketiga dia ngegusur-gusur emas lewat pintu belakang nemuin binih Bal'am bin Ba'ura. Kan binih mah kalau emas roman-romannya ya. Bini siapa juga romannya kalau emas lah. Apalagi emas baru digusur-gusur. Berapa beratnya itu. Diketuk pintu belakang supaya istri itu berayu suaminya supaya mau ngedoakan itu. Sebab kalau enggak mau ini digusur balik lagi ini. Gitu. Dari satu malam kagak kena, malam kedua kagak kena, malam ketiga kagak kena. Apalagi mungkin bari happy kan perempuan. Bahkan begini, perempuan itu pandai menahan perasaan, kurang pandai menahan rahasia. Tapi kalau lelaki pandai menahan rahasia. Misalnya lelaki bisa menahan rahasia. Coba kalau perempuan lah, baik yang rahasia perempuan tahu. Baru nyuci ntar, kencet doang kan, emang ngomong enggak, yang lain mah kagak, nggak berani. Ntar enceknya ngomong lagu, emang kempok doang kok, kata enceknya, ya gak sekambung tahu tuh orang, tuh begitu. Kena juga, akhirnya begitu Allahumma
baru nyebut Allahumma, udah Pak, Allahumma juga udah, jangan tambahin lagi. Baru nyebut Allahumma. Nabi Musa 15 hari keder nggak ketemu jalan. Bagaimana dia nasibnya? Su'ul khotimah, ngambai dia punya lidahnya. Nah ini kan yang firumai wa yu'adzibu mayasa. Jadi artinya orang yang sudah melaksanakan ketaatan terhadap Allah, kalau punya perasaan hebatlah aku mah, amanlah aku mah, udah banyak amal. Nah itu hanya jadikan harapan kita apa yang kita perbuat, kemudian kita mengharapkan rahmat Allah. Pantas kalau berbuat bari ngalakukan rahmat Allah. Yang kagak ada komusnya mah, berbuat kagak apa kagak, ibadah kagak apa kagak, pengen masuk surga. Kayaknya ini mah kagak ada komus, ya pisan ini mah. Nah itu maka oleh kayak ini yang dimaksud yang firu mayasa. Apa wa yu'adzibu mayasa. Kemudian yang firu mayasa yang kemarin yang cerita di dalam muhtar hadis, Nabi menceritakan tentang hadis sahihnya seorang laki-laki yang seorang laki-laki yang dicabut nyawanya oleh malaikat. Setelah dia mati dibelah dadanya, kemudian dicariin kebaikannya, setitik pun kagak ada kebaikannya. Kemudian dibelah lagi hatinya, kali ada niatan baik, kagak ada juga, setitik juga. Berarti orang ini nggak sholat. Sebab apa? Sebab kalau nggak sholat mah nggak jadi pahala semua. Tapi entah nih orang kelebihannya apa? Apakah dia terhadap lingkungan, dia sering tolong menolong, apa gimana? Dibuka rahang atas rahang bawahnya, itu lidahnya basah. Ketika ruhnya keluar, lidahnya mengucap la ilaha illallah, dakhalal jannah. Begitu. Itu yang firu mayasa. Emang Allah yang punya mau. Nah kita ini menunjukkan apa? Kita ini sebagai manusia biasa. Kalau ada orang Jumat kagak, waktu juga kagak, lalang keliling orang Jumat juga, begitu mati wah neraka dia mah, nggak boleh. Siapa tahu punya nasib seperti itu gitu. Ya gitu, nggak salahnya kalau kita namanya kita nggak doakan gitu. Lah kita juga sebagai saksi ahlul khair kita juga masih ragu-ragu, kita takut saksi palsu. Ah gitu, maka adapun masalah menentukan wah neraka dia mah, kita nggak tahu rahasianya. Maka hanya kita itu terhadap apa namanya, kita mati dalam husnul khotimah, yaitulah maka dikasih wiridnya pada Jumat, jangan pulang dulu sebelum ilahilah surfirausi ahal 5 kali, itu baru minta kita. Dan tapi kalau memang kita istiqomah, ya insya Allah Allah beri, sebab Allah mah yaghfiru ma yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau memang Allah mau kehendaki disiksa tuh ulama misalnya, emang hak Allah itu. Artinya semua tidak ada orang yang merasa aman dengan iman yang ada. Maka oleh karena ini dua cerita ini yang diceritakan oleh Nabi tadi, ini adalah merupakan solusi untuk kita. Artinya apa yang kita lakukan sudah kita harapkan kita punya dengan rahmat Allah secara syariatnya. Ada ya dengan banyaknya dia punya kelebihan di mana bulan Sya'ban ini, dan selanjutnya nanti bulan Ramadan. Dan kita syukurin dulu malam ini pas persis di mana tanggal 1 bulan Sya'ban, kita nggak ada berhalangan. Ini luar biasa. Mudah-mudahan di bulan ini kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi di mana bulan Rajab datang, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya kita baca itu nggak apa-apa. Pan Rajabnya udah udah keliwat Rajabnya, ya iya ya kemarin juga supaya Allah berkahkan. Kalau berkah teh ziyadatan fil khair, tambah kebaikan di dalam dalam keluarga kita, gitu kan. Ini baik kan, itu estafet, secara estafet ada terus menerus. Keberkahan yang kita nikmati harus anak keturunan kita juga menikmati dari keberkahan kita. Itu namanya estafet. Ziyadatan bil khair fil khair lil istimrar, tambah kebaikan secara estafet. Artinya kita soleh,
anak cucu kita soleh, mantu soleh, semuanya anak mantu soleh. Nah itu yang rezeki itu bukan makan minum doangan. Lihat cucu soleh, rezeki. Lihat perempuan kita bager, rajin ibadah, rezeki. Jadi rezeki itu tergantung kita, makanya kita mintanya rezeki. Adapun pemberian Allah entah rezeki yang mana itu kehendak, itu Allah yang punya mau. Kita lanjutkan tadi di mana yang disebut latif teh, yarhamu man la yarhamu nafsahu bil hidayah bir rahmah. Yang dimaksud dari latif, Allah kasih sayang kepada orang yang tidak sayang pada dirinya. Karena di dunia ini ada Rahman, ada Rahim. Rahman di dunia, Rahim di akhirat. Allah turunkan rahmat 100%. 1% di dunia Rahman. Artinya Allah berikan kasih sayangnya kepada semua makhluk. Ibadah muka agak yang rajin ibadah, apa yang rajin ibadah makan, yang nggak ibadah juga makan juga. Yang sembahyang subuh ngopi, enggak sembahyang subuh ngopi juga. Nah, gitu. Susu lagi, beri samsu lagi. Nah, gitu. Allah kasih, tapi buat rohim di akhirat. Di dunia 1%, di akhirat 99%. Di mana 99%-nya? Yang di mana ayat lillazina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah. Buat orang yang takwa di akhirat nanti surga, kemudian istri yang dibersihkan daripada had dan nifas, wa ridwanum minallah, dan Allah mendapatkan ridho dari Allah. Luar biasa. 99%, 1% saja dinikmati oleh seluruh makhluk. Kita sayang banget sama anak, anak sayang sama kita sayang sama bini kita sayang sama kita. Itu di rahmat yang satu. Binatang sayang sama anaknya, anak sayang sama induknya. Itu di rahmat yang satu. Segini enaknya di dunia, enak makan hidup kita, masya Allah. Baru berkeluarga, pulang ngaji, di rumah ada bini. Emang gak enak itu? Enak banget itu. Iya. Barak hujan, udah minta ampun. Nah, iya. Coba ada kita. Karena kita enakan kita pergi ke mana-mana, apa melihat bini kita pergi ke mana-mana? Enakan kita. Kalau kita menyegerin mata malahan. Iya. Kata ulama juga, yang menyedangkan pandangan mata teh satu melihat air yang mengalir. Kata ulama tuh, yang pertama ngelihat yang hijau-hijau, yang kedua ngelihat air yang mengalir. Nah kemudian kita ngelihat selanjutnya melihat wajah yang manis. Luar biasa itu. Apalagi di udara yang segar, oksigen di pala tuh diganti sama yang segar. Luar biasa, masya Allah, enak banget. Cuma dia kagak enak teh hidupnya ada mati masalahnya. Itu dia begini lah. Iya, ada mati itu teh. Udah tua begini makan jangan macam-macam udah. Ingetin pikiran dia. Orang-orang yang muda ada kita udah pada meninggal. Kita masih ada. Udah jangan ngocol uyan. Haji rajinin. Nah, itu iya. Luar biasa. Enak banget. Ya kalau kita baru ngeriung begini mah ngaji ya kita, kalaupun Allah sampaikan umur kita tapi masih ngeriung ngaji, itu mengantisipasi daripada kesalahan kita dalam ibadah kita. Nanti ada ibadah kita dengan kealpaan, kelemahan daripada ilmu kita, sehingga banyak hukum-hukum Islam yang kita nggak tahu. Begitu diperiksa teh, tahu malaikat ini salah, ini salah. Ya mau nggak teh, saya masih ngaji udah cabut aja umur saya. Sebegitu, bisa ngedawa sama malaikat juga. Itu mengantisipasi, sebab ini mah nggak bisa dihapus dengan istighfar ini mah. Emang kelakuan. Nah maka itulah kita ngaji itu seperti itu punya kewajiban teh. Adapun masalah-masalah yang berhubungan dengan agama, masalah akidah selain sebagainya tidak sesuai dengan apa yang ketetapan ya di dalam Al-Quran dan hadis karena keilmuan kita,
Nah kita misalnya ini masih menuntut kewajiban kita tuntut, kita punya harapan dihampura oleh Allah. Enggak sembarang gopur. Gopur mah artinya mah hampura Allah yang kagak disengaja. Matok tanah lebih 3 cm, kagak ada unsur kesengajaan, gopur dihampura. Begitu. Nah, terus lagi apa namanya? Nimbang kata dia mah seperempat itu teh. Padahal kurang, tapi nggak ada unsur kesengajaan, disempurnakan kekurangannya, begitu. Ya kagak di itu gopur teh, nggak sembarangan gopur. Dah, gua gopurin deh. Ya nggak sembarangan. Artinya yang tidak ada unsur kesengajaan. Allah maha sifat gopur. Nah, gitu. Bisa jadi kita kalau memang kita minta kepada Allah supaya diampuni dosa. Jadi intinya mah ini artinya kita juga diberikan kesempatan oleh Allah ya untuk minta ampun kepada Allah, dan target kita ini bisa memasukkan kedua orang tua kita ke surga. Nah gitu. Masa iya sih kan orang dibakar di neraka teh karena dosanya. Tapi kalau mintanya tiap hari minta untuk diampuni dosa orang tua kita dan orang tua kita, 1 hari 1 on, 1 hari 1 on, 1 hari 1 on, masa sih kagak habis tuh dosa. Kita dorong orang tua itu masuk surga, pintu magfirah. Jadi kesempatannya itu. Maka Nabi mengatakan kasratul istighfar tajlibur rizqa. Banyak istighfar akan menarik rezeki. Jadi banyak istighfar pengaruhnya rezeki berdatangan. Coba dantar, apalagi orang tua mantar. Begitu datangnya bulan Ramadan teh, Masya Allah, sekresek dari Bakidul, sekresek dari Baulor, gitu. Itu baru punya anak 2, aja punya anak 3 ya 3 kresek. Bagus banget aja orang dulu mah. Maka jangan dibiasain nggak munggahin sama orang tua. Sebab kalau kita kagak biasain, ntar kita punya anak, punya bantu, kagak munggahin lagi. Ah gitu. Ya iya. Dan orang tua aja. Jangan iya. Kalau orang yang nggak mau ombak ini, iya emang susah. Iya. Ya moro. Bangsa. Iya. kemarin warna mentang lupa masak. Iya. Iya. Makanya orang tua juga jangan, lu udah jangan mikirin belanjain. Jangan, nggak ngedidik itu. Ntar begitu juga, ntar jangan orang tua, yang dia juga susah. Nah gitu, coba aja, akhirnya ada gitu. Ini kebiasaan gitu. Oh ternyata maka alhamdulillah. Jadi banyak banget ada potensi berkah kalau kita mau jalani lewat kita taat kepada orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Kalau yang hidup kita masih bisa makan bersama kita kan gitu. Tapi yang meninggal dunia, nah itu. Maka dengan adanya hal ini, ayatnya ada anisurli wali walidaik. Syukurlah kamu kepada kami dan kepada ibu bapakmu. Apa syukur pada Allah dan kepada ibu bapak itu, yaitu dengan cara beginilah, hadiah hari kubur. Pas banget ini malam tanggal 1 bulan Sa'ban. Jadi buras 1 hari ini 700 buras sedekahkan di bulan-bulan lain, kan luar biasa ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan khususnya yang malam hari ini sahibul bait, kedua orang tuanya, kalaupun masih ada kesalahannya di alam barzah, kita minta semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kedua orang tua kita semua masing-masing. Mudah-mudahan masih terus kita menjelang datangnya bulan Ramadan, kita wajib istighfar untuk mereka. Astagfirullahaladzim li wa daya, astagfirullahaladzim li wa daya, astagfirullahaladzim li wa daya. Kita habisin sudah. Sebab keistimewaan umat Nabi Muhammad, yurfa'u adzabul qabri bidu'ai akhibba. Bisa diangkatkan dari siksa kuburnya dengan berkah daripada, yaitu berkah daripada doa handai tolan. Maka oleh karena itu mudah-mudahan ini materi yang saya sampaikan, kita mendorong untuk apa saja di mangga bulan Sa'ban ini, terutama tadi istighfar, karena tadi tanggal 15 nanti semua akan diangkat semua amal tahunan, yaitu pada malam nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan dosa kita pun kalau masih banyak, mudah-mudahan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang banget oleh yang saya ajak adalah
kita masih hidup, masih tahu, masih bisa mengetahui, tapi orang tua di kita dalam barzah seolah-olah bantuin nih beban, bantuin beban supaya kita menjadi anak waladun soleh. Maka di mana waladun di sini isim nakiro, jadi anak siapa saja, siapa saja yang mendoakan dijawab oleh Allah. Mudah-mudahan sekali lagi untuk kita malam hari ini Sahibul Bait akan menyatakan syukur pada Allah syariatnya kepada kedua orang tuanya yang diperingati wafatnya itu di malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila arwahil ahlil haramain as'alukal karamata wal barakata alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.